Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemarin sore saya bersama beliau dan Pak Hasto dan beberapa kawan ketika beliau diberi laporan tentang bencana ini, beliau mengatakan saya akan ikut gitu. Tapi Pak Hasto menyatakan, Bu, ini ada yang pakai hybrid. Saya merasa senang kalau Ibu ikut hadir di sini, yang ceramah jadi salah tingkah. Nggak jadi ceramah. Ibu, saya sudah hadir, Bu, dari sini, Bu. Kemudian Pak Hasto Kristianto, Bapak Jarot, Saiful Hidayat, dan hadirin sekalian, para peserta yang hadir maupun yang tidak hadir, yang melalui virtual dari seluruh DPD di Indonesia. Yang hadir di sini tidak semua saya kenal satu persatu yang mewakili saudara-saudara dari seluruh Indonesia. Tapi beberapa di antaranya saya punya teman lama, Pak Wayan Sudirte. Lalu ada Mas Putra Nababan. Nah, itu yang saya kenal saja. Di daerah sana ada Mas Hinton. Dari pemilik hak cipta Samsul. Mas Dedi Sitorus. Lalu di sebelahnya kalau tidak salah ya ini Tina Tun ya. Oh iya. Ini artis cilik dulu yang apa? Kesukaan anak saya waktu cilik. Sekarang sudah sama-sama dewasa. Lalu saya kira yang lain-lain saudara saya tidak sebut satu persatu. Saya karena ini Tina speech, saya akan bicara yang global dengan kunci-kuncinya, yaitu politik hukumnya. Kalau hukum dalam rinciannya itu nanti ada materi-materi berikutnya pada jam-jam dan minggu berikutnya. Jadi politik hukum itu sederhana. Politik hukum itu artinya politik itu policy, kebijakan. Politik itu arah yang dibuat. Sehingga politik hukum itu artinya adalah kebijakan tentang hukum yang harus dibuat. Kebijakan tentang hukum yang harus dibuat. Hukum apa yang harus dibuat untuk mencapai tujuan negara. Jadi hukum-hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan negara itulah politik hukum. Kalau tujuan negara kita itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu ada hukum pertahanan keamanan, politik hukum pertahanan keamanan. Untuk membangun kesejahteraan rakyat ada politik ekonomi, politik sosial ekonomi dan seterusnya. Itu politik hukum. Nah, saya akan bicara itu. Dan problemnya bukan materi politik hukumnya, itu sendiri kuliahnya. Tapi saya mau memberi bungkus besar terhadap tugas-tugas saudara sebagai legislator, baik di pusat maupun di daerah. Izinkan saya terlebih dulu langsung ke halaman 2. Izinkan saya terlebih dulu mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara sekalian sebagai anggota legislatif di pusat dan di daerah melalui satu pemilu yang berdarah-darah, yang tidak mudah, sehingga saudara semua bisa beruntung mendapat amanah dari bangsa dan negara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi legislator. Di dalam kesulitan berjuang pemilu yang sangat berat kemarin itu, tugas saudara-saudara adalah mengemban amanah. Tugas saudara-saudara adalah mengemban amanah untuk merawat Indonesia dengan menggunakan jembatan emas yang sudah kita miliki sekarang. Bung Karno lah yang menyatakan kemerdekaan itu ada di jembatan emas. Untuk menuju kemana?
untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu seperti apa? Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang menurut alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar itu bunyinya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. 5 kunci Indonesia Emas itu yang dituangkan dari pikiran Bung Karno ke dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu kuncinya. Kita sudah merdeka, kita sudah bersatu, kita sudah berdaulat. Tapi adil dan makmur ini belum. Mengapa itu terjadi? Nah, saudara sekalian, Indonesia Emas itu menurut program resmi pemerintah yang dituangkan di dalam dua buah peraturan presiden itu akan dicapai pada tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Dari 1945 sampai 2045 itu 100 tahun, insya Allah kita mencapai Indonesia Emas, yaitu merdekanya beneran, bersatunya beneran, berdaulatnya beneran, adil dan kemakmuran. Dan kemakmuran bisa diciptakan secara nyata. Paling tidak usaha-usaha nyatanya yang tidak dikotori oleh langkah-langkah yang tidak benar. Nah, cuma ada sebuah buku yang sebenarnya itu novel dulu, tapi novel intelijen dari seorang mantan Intel, namanya P.W. Sainer. Judulnya Ghost Fleet, barisan hantu. Nah, dia di dalam novel itu menyebut begini, nanti suatu saat ketika peperangan di dunia sudah didominasi oleh perang AI, Artificial Intelligence, dan pada saat itu Indonesia sudah tidak ada kata begitu. Indonesia sudah tidak ada, dan itu akan terjadi di tahun 1930. Nah, saudara, disebut meskipun itu novel, Indonesia itu tidak ada di tahun 2030. Orang ribut ketika ini dulu diungkapkan sebagai bahan kampanye di tahun 2019. Apa betul orang ribut karena Indonesia pada waktu itu sudah punya 2 perpres. Indonesia Emas. Masa tahun 2030 mau bubar? Itu semua omong kosong. Ini Indonesia Emas. Merdeka, bersatu, sudah dihitung oleh lembaga-lembaga internasional. Ya, oleh McKinsey dihitung Indonesia Emas 2025. Dan lembaga lain sudah menghitung sumber daya alamnya sekian, akselerasi kecepatan jumlah dokternya sekian, jumlah insinyur pertaniannya semua dihitung semua. Indonesia Emas. Bisa repot-repot. Tapi sebenarnya, saudara, Indonesia Emas itu bisa dicapai kalau dalam perjalanannya menuju 2045 Indonesia ini bisa membangun keadilan dan kemakmuran. Tidak bakal apapun kekayaan yang dimiliki Indonesia, berapapun insinyur tanah yang dimiliki, kalau keadilan, kemakmuran dan keadilan tidak ada, jangan-jangan tidak sampai 2045 benar, seperti kata buku Ghost Fleet. Nah, tugas saudara sekarang sebagai wakil rakyat untuk menjaga agar 2030 itu tidak terjadi apa-apa di negeri ini seperti digambar. Mudah-mudahan itu hanya betul-betul hanya sebuah novel. Meskipun ini novel intelijen, itu ketika nulis novel itu dia udah menghitung perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang ini udah
tidak bisa dikendalikan, melainkan kita harus bisa mengikuti perkembangannya. Nah, saudara, sebagian hal yang penting, halaman berikutnya, sebagian hal yang penting dalam merawat Indonesia adalah saudara harus ikut membangun dan menegakkan demokrasi dan hukum yang substantif. Nanti saya akan tutup cerita keadilan substantif yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi pada slide ke-7 yang terakhir. Membangun dan menegakkan demokrasi dan hukum yang substantif. Demokrasi yang benar-benar, hukumnya juga benar. Mencari kebenaran material, kata Bung Karno tadi yang dikutip Pak Hasto, yang dikutip lagi kemudian oleh Pak Sunarto dalam pengukuhan Mahkamah Agung sebagai guru besar. Nah, saudara, para pendiri negara yang tergabung di dalam BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang kemudian berubah menjadi atau diubah, disederhanakan atau dikuatkan lagi menjadi PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tahun 45. Saat membahas dan menetapkan ideologi Pancasila dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, memuat bahasan mengenai demokrasi. Jadi para pendiri negara ini, Bung Karno dan seluruhnya 62 anggota itu membahas demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Mereka berpendapat demokrasi akan runtuh kalau tidak ada nomokrasi. Nomokrasi juga akan sewenang-wenang kalau tidak dikawal oleh demokrasi. Jadi dua-duanya ini harus dijaga. Itu bahasan yang sangat dalam dari para pendiri negara kita itu. Bahkan karena berdebat tentang ini, kesepakatan dipakai melalui stem, diundi, di voting. Karena begini, ketika kita mau betul apa? Ideologinya udah Pancasila udah dibahas. Pancasila udah dibahas ya, sudah rumut rancangannya tuh udah selesai, pembukaan itu pada tanggal 22 Juni. Terus pada tanggal 10 Juli itu debat. Ya, kalau gitu kita mau apa ini? Kan keadilan pemerintahan dan semuanya juga harus dicapai melalui bentuk tertentu. Bung Karno usul zaman sekarang ini republik yang cocok. Waktu itu kata demokrasi belum ada, belum populer. Demokrasi itu belum populer. Yang ada kata republik. Sehingga di Undang-Undang Dasar itu tidak ada satupun kata demokrasi. Tapi ada kata republik. Ada kata kedaulatan rakyat. Bung Karno usul republik. Lalu ada enggak yang wakil-wakil dari kerajaan besar itu usul enggak? Kita bentuk kerajaan aja. Kerajaan. Enggak, kata Bung Karno. Zaman modern sudah rakyat yang harus menentukan. Itu perdebatannya. Tapi wakil-wakil kerajaan itu katakan, enggak, kita punya pengalaman, kerajaan itu efektif mempersatukan kita. Coba lihat Majapahit, coba lihat Sriwijaya, coba lihat Mataram. Itu menyatukan Nusantara ini bisa. Oke, Yamin berdiri. Kalau begitu di STEM. STEM itu dilakukan tanggal 10 Juli. Hasilnya apa? Hasilnya 55 anggota dari 62 itu setuju dengan Bung Karno. Republik. 6 orang kerajaan. Lalu yang satu, saya absen aja. Demokrasi bisa baik, republik baik, kerajaan baik, tergantung orangnya. Sudah pilih. Ternyata 55 yang dianggap paling cocok untuk Indonesia merdeka itu diputuskan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Aslinya berbunyi begitu sampai sekarang. Nah, saudara,
Berikutnya, saya mau melanjutkan. Slide berikutnya, interdependensi demokrasi dan hukum. Nah, ini yang ada campuran antara praktek dan teori ini saya sampaikan di sini politik hukum. Saudara, ada adagium begini. Yang dulu adagium ini dikemukakan oleh Mokhtar Kusumaatmadja ketika pertama kali pemerintah ingin membangun rancangan pembangunan hukum sehingga membentuk BPHN. Adagium itu dikutip begini, demokrasi tanpa hukum menimbulkan anarki dan bisa liar. Demokrasi kalau tidak didampingi hukum anarki. Coba waktu awal-awal reformasi, penegak hukum runtuh karena dilawan pemerintahnya, rakyat naik, terjadi berbagai hal. Pembunuhan dukun santet, kemudian perusakan di jalan-jalan, polisi dihajar, massa. Tahu Orde Baru, masih ada rekamannya itu. Ketika di Senen orang pawai itu demo, lalu polisi mau mengamankan itu dihajar rame-rame. Ketika pada waktu itu demo itu menuju rumah Umlim, mau ke sana, polisi nertibkan, tertib ini bahaya nih, lalu jalan umum, dihajar rame-rame. Nah, orang yang baru datang kan tidak tahu masalahnya, ada orang dihajar ikut menghajar. Padahal yang tahu pembicaraannya bahwa dia mau ke sana, bahwa ini rame-rame, sebetulnya cuma tiga orang. Tapi langsung orangnya yang hajar semua. Itu demokrasi kalau tanpa hukum dan tanpa penegak hukum yang benar. Demokrasi bisa liar seperti itu. Bahkan kemudian akan melahirkan jual beli kalau hukumnya tidak benar. Sehingga dikatakan demokrasi tanpa hukum itu anarki dan liar. Hukum tanpa demokrasi menimbulkan kesenang-senangan. Nah, ingat kan? Tahu kan? Itu hukum dibuat sesukanya. Tidak pakai demokrasi, tidak pakai suara rakyat, tidak pakai aspirasi. Saya ingin ini menimbulkan kesenangan. Oleh sebab itu, para pendiri negara itu sangat arif, bijaksana. Kita mengatakan, tidak bisa kita hanya bicara demokrasi, tapi juga harus bicara hukum. Maka di dalam Undang-Undang Dasar waktu itu ada istilah Rechtsstaat dimunculkan. Lawannya Rechtsstaat itu Marxstaat. Karena apa? Hukum itu penting. Kalau tidak, Anda hancur dengan hukum. Coba teori siklus Polybius dalam ilmu dasar ilmu politik itu kan gitu memang. Negara itu berputar dari suatu saat monarki dianggap baik, lalu diganti oleh aristokrasi, diganti oligarki, dilawan oleh rakyat, muncul demokrasi, demokrasi tidak terkendali, muncul anarki, mobokrasi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, saudara, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia emas itu. Jangan mimpi soal Indonesia emas. Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mor-mornya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita itu. Sudah yang patah. Nah, kalau karena jembatan emas ini istilah Bung Karno, orisinil dari Bung Karno. Jembatan emas. Bagaimana Anda mau menuju jembatan emas? Menuju Indonesia emas kalau jembatannya aja Anda tidak pernah rawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran itu harus menjadi perhatian saudara. Kita semua ambil bagian di bidang ini di tengah berbagai kesulitan. Saudara, ada teori juga determinasi antara politik dan hukum. Hukum dan politik itu part mana sih? Hukum dan politik itu teorinya ada tiga. Satu, ada yang mengatakan politik lebih kuat dari hukum, karena hukum itu adalah produk politik. Taruhlah misalnya yang paling nyata kalau sekarang Korea Utara, politiknya hukum saya yang buat, hukum adalah saya, gitu. Di RRC dalam batas-batas tertentu tuh politiknya lebih kuat dari hukumnya. Lalu yang kedua, hukum determinan atas politik. Itu di negara-negara demokrasi barat yang maju, itu hukum
menundukkan kegiatan-kegiatan politik sehingga hidupnya sangat tertib. New Zealand misalnya. Lalu ada negara-negara Eropa, Swedia, dan macam-macam gitu. Itu pokoknya hukum tegak. Kalau hukum tegak, negara tertib. Demokrasi jalan, dan demonstrasi itu harus memberi pelayanan dan pembuatan hukum-hukum yang responsif. Tapi yang diidamkan oleh kita sebenarnya tidak ada demokrasi yang harus lebih kuat atau politik lebih kuat, hukum lebih kuat, tapi harus seimbang itu tadi. Para pendiri negara kita tuh pidato-pidatonya kan gitu, nggak bisa begitu harus ada hukumnya, kalau nggak liar gitu. Nah, sehingga hubungan antara politik dan hukum itu harus seimbang, independen dan interdependen dan interdeterminan agar tidak anarkis dan tidak elitis. Halaman berikutnya. Ini lebih masuk lagi ke kenyataan sekarang. Saudara, dari 3 teori hubungan tadi, maka saya pernah meneruskan penelitian. Ini tadi hasil penelitian disertasi saya di tahun 1993, udah lama. Lalu dibangun sebuah asumsi begini: kalau politik dibangun secara demokratis, maka hukum yang dibuat maupun dilaksanakan itu pasti responsif progresif. Kalau negara demokrasinya benar, hukumnya masih benar lagi itu kira-kira. Kalau demokrasinya salah, yaitu politik otoriter dan oligarki, akan melahirkan hukum yang ortodoks konservatif. Apa kunci dari kalimat ini? Nah, kalau saudara ingin membangun negara yang baik dan hukumnya baik, maka demokrasinya harus diperbaiki. Apa? Ini kirinya nih. Masuk ke kiri sekarang. Kiri politik yang demokratis itu, pertama, legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan tapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan tapi disuruh menentukan. Ini deh yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis. Yang kedua, pemerintahnya netral, taat asas. Pemerintah itu kalau demokratis, taat asas dia. Lalu yang ketiga, media massa, pers bebas. Nah, apa akibatnya bagi hukum responsif? Hukum yang responsif itu kalau pemerintahnya demokratis akan lahir hukum seperti ini. Pembuatannya pasti partisipatif. Oleh sebab itu dulu ketika Orde Baru itu lalu kita buat undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Disebutkan membuat undang-undang itu harus partisipatif, dengar pendapat rakyat, datang ke daerah, panggil pakar, lalu diskusikan. Sehingga partisipasi rakyat itu nyata. Yang kedua, substansinya aspiratif. Substansi hukum di negara demokrasi itu menggambarkan aspirasi umum, kehendak masyarakat, bukan aspirasi elit. Lalu yang ketiga, tafsir implementatifnya dibatasi. Tidak boleh sembarang kamu nafsirkan hukum. Ini undang-undang sudah berbunyi begini, kamu jangan buat tafsir ngawur. Oleh sebab itu lalu ada cara-cara menafsirkan hukum di dalam ilmu perundang-undangan itu, agar tafsir implementasi hukum itu tidak semena-mena. Dulu zaman Orde Baru nih, saya contohkan Orde Baru. Kampanye, ya, setiap partai politik peserta pemilu berhak berkampanye seluas-luasnya. Tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan keputusan presiden. Nah, jadi tafsir kampanye yang bebas itu ditafsirkan, lalu keputusan presiden, kampanye dilarang menyinggung keluarga Soeharto, dilarang menyinggung korupsi, dilarang menyinggung ini, lalu dibatasi semua. Jamnya harus jam sekian, hanya boleh di TV nasional. Tafsir implementatifnya dikandang sendiri.
kalau negaranya otoriter. Tapi kalau negara demokratis dibatasi. Seperti tahun pemilu 1955 dibatasi ya pemerintah. Ini loh, kamu tidak boleh ini. Pemilu 99, pemilu pertama dibatasi, kamu jangan main-main. Pemerintah ada ikut-ikut. Kita punya namanya LPU diubah menjadi PPI, Panitia Pemilihan Indonesia dan seperti yang independen. Sehingga 99 itu relatif pemilu kedua yang terbaik sesudah pemilu yang pertama tahun 95. Nah, tidak boleh ada tafsir sembarangan. Lalu ciri politik otoriter itu legislatif hanya menjadi rubber stamp, disuruh saya ingin ini ya, tapi yang usul nanti kamu. Disuruh usul padahal dia yang ini. Nggak bisa Pak. Suruh batalkan aja Mahkamah Konstitusi dia buat. Nah ya, itu. Ini ilmunya udah lama nih. Kita jangan teledor bahwa ini perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Nggak bisa baik-baik, injak kakinya. Ini. Kemudian medianya dimasuk. Coba media kemarin tuh menjelang pemilu. Nggak ada yang berani mendukung Ganjar Mahfud kayak. Yang mendukung sungguh-sungguh gitu. Ya apa yang vulgar seperti kalau mendukung yang lain. Jadi saudara, ini disclaimer ya. Jadi pemilu udah selesai, menang yang menang silakan gitu. Tapi kita harus tetap ini. Di bagian mana kita harus berperan dan saudara bermain politik nanti dalam situasi seperti ini. Nah maka muncul hukum-hukum ortodoks konservatif itu pembuatannya sentralistik, diatur dari pusat, substansinya positivistik, instrumentalistik, artinya sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian, loh nggak bisa Pak, ya positifkan. Gimana caranya? Suruh DPR mengubah, suruh KPU, suruh pengadilan. Langgar semua prosedur yang tersedia. Itu bisa. Dulu tahu, anak seorang lurah ingin punya pabrik mobil. Gimana Anda punya uang? Positifkan aja, masukkan di GBHN. Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR diwajibkan memajukan mobil nasional, membentuk perusahaan mobil nasional agar Indonesia mandiri. Itu perintah dari GBHN, ya disuruh sendiri, suruh perintahkan. Sesudah itu dibuat kepresnya, mobil nasional diberikan kepada PT ini dengan bebas pajak lokal dan sekian persen pajak dari bahan-bahan luar. Enak dong, pasti untung, pasti nggak rugi, hanya ada untungnya. Itu namanya positivistik instrumentalistik. Keinginan itu dipositifkan menjadi hukum positif. Lalu yang ketiga, open interpretatif. Kalau tadi tafsirnya dibatasi, sekarang open, dibuka aja tafsir apa suka-suka kamu. Karena kamu berkuasa. Halaman mana? Saya hanya punya 7 halaman. Saudara, kita punya kekuasaan kehakiman, harus disinggung ya, karena pembangunan hukum. Kekuasaan kehakiman kita dibangun sebagai kekuasaan yang merdeka, berdaulat, sebagai bagian dari pemencaran kekuasaan horizontal. Jadi kalau negara demokrasi itu, kekuasaan itu harus dipencar, tidak boleh tersentral. Kalau dipencar secara horizontal itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu ke samping, horizontal. Lalu ada juga pemencaran kekuasaan vertikal, negara kesatuan, negara federal, pemerintah pusat, pemerintah daerah.
Itu semuanya demokrasi, dipencet, pencet ke samping, pencet ke bawah dan ke atas. Itu demokrasi. Nah, kekuasaan kehakiman kita itu bagian dari tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif, ke samping. Yang masing-masing itu punya fungsi dan peran-peran konstitusional sendiri. Nah, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang bebas, merdeka, imparsial, dan independen. Apa? Imparsial itu institusinya. Kalau independen dan imparsial itu orangnya, independen itu lembaganya, atau terbalik silahkan. Pokoknya lembaga maupun hakimnya itu harus betul-betul netral. Indonesia sekarang, ini karena banyak yang tanya, Indonesia sekarang mempunyai dua kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pak, kok ada dua? Ya, Indonesia ini adalah negara ke-78 yang mempunyai dua kekuasaan kehakiman. Ada dulu yang pertama itu di Swedia, Czechoslovakia, Turki, Jerman, itu sudah ada dulu. Jadi kalau kekuasaan Mahkamah Agung itu tertinggi di dalam kasus konflik antara orang. Kalau Mahkamah Konstitusi itu konflik antar peraturan, dua dibuat. Tidak semua negara punya kekuasaan kehakiman lebih dari satu. Jerman itu sampai 7 lembaga kekuasaan kehakimannya ya. Sejajar, ada Mahkamah Pemilu, Mahkamah Agraria, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kita cuma punya 2. Yang tetap tadi bebas, merdeka, independen, dan parsial. Nah, halaman dulu sekarang. Gejala penyakit kita. Gejala penyakit kita itu sekarang, saudara, sekarang nih Indonesia terjadi pergeseran dari the rule of law ke arah the rule by law. The rule of law itu semua kebijakan, kegiatan pemerintah dan berdasar atas hukum. Kalau the rule by law, keinginan pemerintah itu kalau tidak ada hukumnya diatur agar hukumnya ada. Saya ini, tidak ada hukumnya Pak, buat. Sudah ada Pak aturannya tapi tidak cocok, batalkan, revisi. Itu namanya rule by law. Dan gejala seperti ini sedang tumbuh di negeri ini. Kemudian munculnya hukum-hukum yang berwatak ortodoks, konservatif tadi sudah saya katakan. Kemudian pembuatan hukum atau perubahannya sekarang ini sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek, kelompok tertentu, dan sesaat. Saya selalu katakan tuh, satu saat itu akan dipakai orang-orang lain untuk menghantam orang yang membuat. Akan terjadi pada saat itu. Dan seperti tadi, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Apa Jaya Mahit tadi Pak? Satya Eva Jaya Mahit. Apa? Jayate. Satya Eva Jayate. Kebenaran pasti menang. Sama itu, semua ajaran agama ngajarkan gitu. Kalau di Islam itu ada dalilnya qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakan yang benar itu pasti akan menang. Yang salah itu akan hancur. Tunggu saja. Semua ini sejarah. Tidak ada yang meleset dari itu tadi. Tidak ada yang meleset dari situ. Sekarang itu terjadi gejala lepasnya moral, etik, dan keadilan substantif sebagai sukma hukum. Sukma hukum itu kan sebenarnya keadilan, bukan peraturan. Dan keadilan itu didasarkan pada moral dan etika. Agama kalau kita, yang Pancasila, agama, moral, etika, lalu melahirkan keadilan substantif. Sekarang itu sudah tidak ada. Sehingga pidatonya Pak Sunarto yang dikutip oleh Pak Hasto tadi, yaitu menyindir keadaan ini. Sukma hukum itu sudah lepas.
dari tubuhnya. Hukum ya hukum ada, tapi sukmanya udah hilang. Oleh sebab itu maka kita pernah membuat TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Apa itu isinya? Pejabat, kamu harus baik-baik. Kalau kamu membuat kebijakan menjadi sorotan publik karena negatif, mundur kamu. Ada TAP MPR masih berlaku. Tapi ini semua meskipun berlaku juga tidak diberlakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian akhirnya saya akan menutup dengan hukum progresifnya Bung Karno. Gini cerita. Meskipun halaman terakhir ya, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum progresif, halaman terakhir Mbak operator, halaman 8 maksudnya. Nah itu. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum progresif, karena waktu itu istilah hukum progresif belum ada, belum populer. Tapi Bung Karno merupakan pelopor pembangunan hukum progresif yang mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia. Itu inti hukum progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu hukum progresif. Dari mana kita tahu nih? Pidato Bung Karno tanggal 10 Juli. Jadi cerita dulu. Tanggal 1 Juni Bung Karno pidato tentang Pancasila. Belum kompak, setuju bulat narasinya. Substansinya setuju, tapi coba cari kompromi dulu. Narasi. Nah ini yang terjadi. Untuk membuat kompromi itu, BPUPK membentuk panitia 8. Panitia 8. Yang isinya itu 6 orang, itu dari golongan nasionalis, 2 orang dari golongan Islam. Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis, Ahmad Sukarja, ya, Meramis, Ahmad Sukarja, Otto Iskandar Dinata, ini golongan nasionalis nih, 6 panitia 8 untuk membuat rumusan dasar negara itu. Ditambah 2 dari Islam, Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Keputusan sidang 1 Juni 8 orang itu. Tapi ketika perang Pasifik melonjak, Bung Karno, kita harus segera selesaikan kompromi ini. Indonesia harus segera merdeka. Maka dikumpulkanlah 9 orang, yang 8 ini dirombak. Bung Karno itu yang rombak. Kenapa? Itu tidak adil, kata Bung Karno. Kenapa? Masa golongan nasionalisnya 6, golongan Islamnya 2? Tidak adil. Lalu Bung Karno rombak, gitu, sehingga 3 orang itu diganti, yaitu Otto Iskandar Dinata itu dicoret, lalu Ahmad Sukarja dicoret, ya. Kemudian Ki Bagus yang golongan Islam itu juga dicoret karena beliau tidak bisa hadir. Ingat waktu itu sidang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, Bung Karno ketuanya. Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah Jepang, Hindia Belanda negaranya. Ki Bagus tidak bisa hadir. Dicoret 3 ini, tapi dimasukkan lagi 4. Yang 3 dari golongan Islam, yang 1 saja yang dari golongan nasionalis, sehingga menjadi 5-4. Seimbang. Seimbang. Dan hasil pemilu tahun 55 juga seimbang seperti itu. Jumlah yang terpilih di konstitusi itu kalau jumlah nih, golongan nasionalisnya 5, golongan Islamnya 4/9. Hebat tuh kan Bung Karno itu, feelingnya 5-4. Iya, betul. Jadi kita 50 itu nanti. Perbandingannya sama dengan yang dibuat Bung Karno. Dirombak sendiri oleh Bung Karno, daripada 8 jadi 9. Jadi Bung Karno yang memimpin kompromi itu. Sehingga sudah salah di masyarakat. Bung Karno itu nasionalis, yang Islam itu piagam Jakarta. Loh, yang piagam Jakarta yang buat Bung Karno, tidak ada Bung Karno, tidak ada piagam Jakarta. Nah, saudara,
Apa laporan Bung Karno ini? Hukum progresifnya. Tanggal 10. Saudara sekalian, saya dengan ini melaporkan. Pertama, saya sudah melakukan pelanggaran. Kata Bung Karno, saya melakukan pelanggaran formalitas. Kenapa? Seharusnya panitia kecil jumlahnya 8. Tapi saya buat 9 karena itu 8 itu tidak adil, tidak seimbang. Oleh sebab itu saya langgar aturan ini, tapi mohon diterima kesepakatan ini agar Indonesia segera merdeka. Formalitas yang melanggar kemajuan, kata Bung Karno, harus dibuang ke tong sampah. Ini tidak tahu Bung Karno. Tanggal 10 Juli. Artinya apa, saudara? Hukum itu bukan pasal-pasal, tapi keadilan substantif tadi yang dikutip oleh Pak Hasto. Dan itu kalau di akademik namanya hukum progresif. Hukum progresif itu hukum yang mengasumsikan bahwa aturan itu harus bersifat tata kerja, artinya bergerak, tidak harus persis sesuai dengan aturan, tapi ada sukma di belakangnya, ada keadilan di belakangnya. Nah itu sukmanya, moral di belakangnya, bukan hanya dibaca begini lalu dibuat begini, bukan hanya itu. Nah saudara sekalian, saudara merupakan sebagian pewaris dari ide perjuangan Bung Karno, bukan hanya soal ideologinya, tapi dalam berbagai hal, termasuk dalam pengembangan hukum progresif ini yang orang kalau ngomong, wah itu Pak Sajid Toraharjo, wah itu Gustav Radbach di Jerman, wah itu ini disebut semua. Enggak, saudara punya akar sendiri tentang hukum progresif itu. Dari pidato Bung Karno itu luar biasa, bicara hukum oke, politik oke, seni oke, sastra oke, arsitektur oke. Nah, substansi demokrasi yang substantif, hukum yang berkeadilan, bermoral dan beretik, itulah yang harus kita perjuangkan. Demikian keynote speech dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.